kekhawatiran saya yang besar minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, ini anak-anak gimana ngerjainnya ya. Ya hari ini 2 kelompok membuktikan hasilnya mencapai ekspektasi yang saya pikir tadinya tidak akan sampai gitu. Jadi ya selamat, terima kasih untuk kerja kerasnya kelompok B. Kemudian ya boleh applause untuk diri sendiri walaupun mungkin tidak terlihat terdengar karena semuanya silent alias di off audionya. Kemudian ada beberapa mungkin yang masih bisa kita cermati sama-sama ya. Jadi Badung ini kalau di satu sisi dia adalah ikon sentra komersial di Denpasar khususnya di pusat kota banget. Kemudian dia punya sungai di sebelahnya. Kalau dari yang pemenang sayembara itu sebenarnya area sungainya itu ditata dengan sangat baik. Saya pernah jalan-jalan di sekitar situ sama anak saya bolak-balik nyebrang dan balik lagi. Di sini nih ada PR sekali ketika satu bangunan yang menghasilkan limbah cair sangat besar berada di pinggir sungai. Ini ada potensi mismanagement pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah, sorry. Dan itu terbukti dari presentasi yang tadi saya sudah mikir, wah ini pasti salah satu temuannya pengelolaan limbah cairnya akan tidak ideal. Di ASD mungkin terlalu banyaknya perkerasan itu menjadi isu besar. Mungkin ada pertanyaan, Bu, gimana dong kalau misalnya lahannya sudah sempit sehingga kebutuhan fungsi komersial itu kan untuk parkir, ada kebutuhan parkir yang juga harus difasilitasi. Opsinya ada di luar ruangan, kemudian apa strategi yang bisa dilakukan? Sebenarnya ada beberapa strategi, tapi mungkin ini kembali lagi ke faktor biaya. Yang pertama adalah memasukkan area parkir ke dalam gedung, sehingga ruang luarnya bisa menjadi area hijau yang lebih maksimal, bukan isinya perkerasan. Ini opsi pertama. Kemudian opsi kedua itu adalah membuat gedung parkir terpisah. Ini beberapa bangunan komersial sudah melakukan itu. Jadi dia tidak menjadi satu dengan bangunan utamanya yang dengan fungsi tertentu, tapi dia pisah dengan struktur yang jauh lebih modular. Prefabrikasi masuk di sini kalau bikin gedung parkir jauh lebih gampang. Kemudian isu yang lain mungkin adalah menggali ke bawah tapi membuat basement tanpa bangunan di atasnya. Itu juga ada yang sudah melakukan itu. Jadi cuma isunya adalah membangun di bawah permukaan tanah itu akan menghabiskan dana konstruksi 3 kali lipat lebih besar jika bangunan itu dengan luasan yang sama ada di permukaan tanah. Karena ada proses menggali, dinding penahan tanah, dan sistem konstruksi yang tentunya lebih baik gitu. Jadi ini isu-isu yang akhirnya solusinya yang diambil adalah dengan menggunakan ruang luar sebagai area perkerasan. Kalahnya di sana, di BGH ini tidak disarankan. Apa yang bisa dilakukan untuk urusan limpasan air? Ini dia nih menangnya karena dekat sungai ya, jadi limpasan airnya langsung lari ke sungai. Gimana kalau site ini dengan perkerasan yang sangat banyak, tapi limpasan airnya tidak dikelola dengan baik? Ini harus bikin sumur resapan ya. Apa yang lebih Sunda ini mulutnya official nggak bisa dua-dua? Iya ya. Sumur resapan biasanya perhitungannya adalah per 100 meter persegi harus ada, sebentar, 100 meter persegi ya. Ini ada ini saya lupa nih 100 meter persegi apa 500 meter persegi ya. Itu harus ada satu sumur resapan. Apa namanya itu? Biopori juga bisa. Biopori yang kecil-kecil ya. Jadi dia bisa membantu air yang di permukaan, air hujan khususnya, bisa kembali ke dalam tanah lebih cepat. Jadi bisa menggunakan sumur resapan, bisa menggunakan biopori. Ini ada standarnya. Kalau mau pakai biopori per berapa ratus meter harus ada berapa biji per
100 meter persegi harus ada berapa biji. Kalau sumur resapan per 100 meter persegi harus ada 1, semacam itu. Jadi ini ada standarnya. Kalau saya salah angka, sorry ya. Tapi ini ada standar yang tertentu untuk penyediaan biopori dan sumur resapan. Itu mungkin bisa membantu untuk memperkaya analisanya. Kemudian untuk penyiraman tanaman yang gitu-gitu tuh sebenarnya bisa pakai air hujan, air sungai dipompa ke atas sehingga tidak menggunakan air baku dari PDAM untuk nyiram kebun. Ini juga potensi. Kemudian ada di MRC 6.2, boleh di slideshow-nya ditampilkan yang material ya. Itu di MRC 6. Bentar, ini kecil-kecil banget tulisannya. Ini kacamata saya sudah kacamata tua ya, maksudnya plus minus dan silinder itu sudah jadi satu di dalam satu kaca. Sebentar, saya baca sedikit. Ya, dengan deskripsi yang Anda berikan, kalau PUPR melakukan proyek nasional itu jarang sekali menggunakan material impor. Jadi kalau misalnya kita buka pun RAP-nya, RAB atau BQ-nya dan pemenuhan TKDN atau penggunaan, sebentar saya cek dulu ya, saya lupa, saya ingat istilahnya tapi saya lupa kepanjangannya, TKDN. Ya, tingkat komponen dalam negeri. Jadi ini ada satu peraturan baru ya, saya tulis ya. Nanti siapa tahu berguna untuk Anda. Ini annotation-nya main-main. Oke. Namanya TKDN. Kepanjangannya adalah tingkat komponen dalam negeri. Artinya di dalam proyek pemerintah kalau bikin RAB atau BQ harus nilai TKDN-nya adalah 30% minimal. Jadi kalau ada pemanfaatan material di dalam proyek pembangunan tersebut, itu nilai material yang digunakan produksi dalam negeri itu minimal 30%. Produksi dalam negeri itu maksudnya begini, dia bukan assembling. Assembling itu produksi unitnya itu cuma masang aja di Indonesia, tapi produksi tetek bengeknya yang kecil-kecil itu di luar negeri. Di sini cuma assembling. Bukan yang itu, tapi yang murni menggunakan pabrik-pabrik yang memang dimiliki, dioperasionalkan, dan mempekerjakan orang Indonesia. Jadi ini namanya TKDN. Ini isu yang baru, mungkin baru 1 atau 2 tahun terakhir dan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan memilih spesifikasi material. Jadi yang di sini poin nomor 2 pasti dapat. Kira-kira dipahami adik-adik? Yang ini tuh centangnya tanda rumput. Gitu ya. Oke. Izin menambahkan Bu Mei. Ya, silakan. Oke, selamat malam. Bu Mei tadi baru Bu Mei membahas tentang TKDN, langsung saya nginget sesuatu yang terjadi sama saya beberapa minggu lalu ya. Saya ada proyek pemerintah. Ternyata memang benar sekali adanya apabila sekarang ya, mungkin baru setahun ini ya, setahun 2 tahun ini ya Bu Mei. Ternyata ya kurang lebih. sekarang proyek pemerintah itu khususnya seperti kalian ini pasar kan, pasti adalah bagian dari pemerintah, bukan villa atau sekolah swasta. Ini pasti proyek pemerintah. Nah, di sana itu benar-benar dipastikan material atau bahan-bahannya itu harus dari produk Indonesia. Mungkin itu salah satu program pemerintah untuk memutar ekonomi ya. Saya kurang paham juga.
Bahkan saya sempat merekomendasikan barang yang sudah jadi langsung beli misalnya di Informa atau di S Hardware, misalnya kayak pot-potan atau furniture. Mereka tuh tidak berani sama sekali karena itu nanti akan memiliki kasus mungkin ke depannya. Nah, dari situ bahwa saya sadar bahwa pendekatan ini benar nyatanya gitu loh. Memang sudah diaplikasikan dan mungkin akan berlanjut terus ke depannya. Itu. Iya. Iya, Oke, itu ada menarik lagi Pak banget sih. Atta? Iya. Ya, ini kurang lebih setahun terakhir sih seingat saya ya, TKDN itu mulai merombak bagaimana kontraktor menyusun RAB gitu. Jadi sempat beberapa diskusi apa sih komponen dalam negeri itu gitu. Akhirnya pemerintah mengeluarkan semacam saya lupa itu PP atau cuma surat edaran dari PUPR, itu ada kriteria material yang masuk di TKD komponen dalam negeri, berapa persen boleh bahannya impor, karena ada beberapa komponen tertentu MEP ini biasanya yang memang belum bisa diproduksi oleh Indonesia, jadi ada tingkat toleransinya untuk mechanical engineering-nya. Ini yang saya lupa ingat karena kita nggak fokus di MEP ya, tapi karena sering diskusi, jadi tahu ada beberapa yang memang elemen tidak bisa diproduksi oleh orang Indonesia. Jadi ada yang komponennya assembly. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada yang menarik nanti ya mungkin saya akan share lagi kalau ada momen yang tepat ya. Karena isu-isu seperti ini sangat berpengaruh pada keputusan teknis kita di lapangan sebagai arsitek sebenarnya. Karena yang menyusun BQ dan spek itu sebenarnya arsitek. Nanti yang mengerjakannya baru kontraktor atau penyedia jasa yang lain. Nah, jadi kalau arsiteknya tidak punya pemahaman tentang material, ini agak berat kalau masuk ke proyek pemerintah. Kurang lebih itu sharingnya, semoga membantu. Kemudian ini yang IPAL rusak ini buyar sudah ini. Ketika saya mendengar ada IPAL rusak nih. Ini ya adik-adik ya. Kalau kita bicara tentang bangunan ramah lingkungan ya, kalau IPAL-nya rusak, itu tuh sudah bubar semua ide tentang ramah lingkungan itu, karena dia itu semacam saringan akhir khusus untuk limbah cair. Kalau dia tidak berfungsi, artinya apa? Bahwa kualitas limbah cair itu yang masuk ke drainase kota atau di konteks Pasar Badung mungkin ke sungai, itu adalah limbah yang nilai polutannya tinggi, entah polutan organik atau anorganik, atau yang B3. Kan bisa saja menghasilkan bahan kimia. Bahan kimia itu sifatnya begini adik-adik. Ketika dia terpisah dia nggak masalah, tapi ketika dia ketemu itu bisa jadi masalah. Bisa bikin ruam untuk manusia ya, bisa bikin ruam, bisa bikin keracunan kalau masuk ke saluran pencernaan. Ketika pisah dia nggak apa-apa. Ketika ketemu, wah ini luar biasa. Gitu. Ada yang sifat bahan kimia itu seperti itu. Kenapa? Ada kategorisasi B3. Nah, yang ini akan jadi, saya ngeri-ngeri sedap ya kalau benar Pasar Badung kepalanya rusak, terus pemerintah nggak aware soal ini dan tidak melakukan usaha. Ini agak serem juga. Itu, oke. Dari saya mungkin itu. Kita lihat dulu sudah ada berapa pertanyaan yang masuk. Sampai saat ini ada masih 2. Silakan kelompok B kalau mau merespon. Baik, mungkin saya aja menambahkan seperti yang dijelaskan oleh Bu-nya, untuk IPAL-nya yang rusak itu pengolahannya, baik untuk gambarnya seperti next. Baik, baik untuk IPAL yang rusak itu seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Manggede Suparto, memang IPAL rusak tapi masih proses perbaikan, jadi airnya masih mengalir langsung ke IPAL, sehingga kerusakannya sendiri seperti kebocoran Bu Nika Bu. Tapi mesinnya masih hidup seperti yang terlihat pada mesin obat IPAL, mesinnya masih terlihat hidup sehingga pengolahan air limbahnya masih tetap berjalan. Namun kami tidak mengetahui tentang bagaimana alur atau sistem IPAL sendiri, karena untuk masuk ke ruangan Nika airnya masih memang sangat bau dan masih
ada genangan air yang seperti hitam, seperti gini Bu, seperti banyak genangan air sehingga Ibu Manggede Suparto tersebut langsung gini untuk IPA sendiri memang rusak dan seperti ada kebocoran itu Bu dan masih dalam proses pengecekan oleh tim gini MEP-nya. Oke. Ya, untuk dari pertanyaan rekan-rekannya ada yang mau dijawab? Jadi untuk proses pengolahan air limbah yang dibuang tersebut, kami tidak mengetahui apakah air tersebut langsung dibuang ataupun masih diproses, tapi seperti yang dijelaskan oleh ibunya, sepertinya air limbah tersebut memang langsung dibuang kayaknya. Terima kasih. Ya, ya ini ngeri-ngeri sedap nih karena posisinya Stukad Badung yang ada di sisinya apa itu namanya Pasar Badung ini masih ada di daerah tengah ya dari badan Stukad Badung dari hulu ke hilirnya dia ada di das yang dilewati permukiman yang potensi air limbahnya tidak terkendali sampai di muara itu sangat besar. Jadi ini kalau sampai Pasar Badung berkontribusi besar terhadap itu, ini nanti kalau ada misalnya penduduk yang ini kita kalau pakai bangunan pemerintah itu harus role model ya. Saya aja ditindak nih Pak, tuh Pasar Badung aja buang sembarangan nggak diapa-apain itu bangunan pemerintah. Kok saya kena denda? Nah ini udah pisau bermata dua nih untuk pemerintah mau mengenai masyarakat secara umum untuk tertib, tapi proyek-proyek yang ada di daerah das tidak dikendalikan dengan baik. Isu ini sebenarnya klasik sekali untuk masyarakat di Indonesia, termasuk bangunan gedung hijau. Merencanakannya oke, makanya di PUPR itu sangat rigid. Ada tahapannya ada 4. Ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan, dan tahap pembongkaran. Jadi oleh pemerintah mereka sudah aware. Direncanakan baik, dibangun baik, dimanfaatkan belum tentu baik. Jadi kalau mau menjadi BGH seutuhnya dari kacamata PUPR, ini minimal sampai di pengelolaan dia harus bisa, karena pembongkaran kan belum tentu satu bangunan itu akan dibongkar dalam waktu yang pendek. Masa pemanfaatan aja bisa 20-25 tahun. Itu pun bisa direnovasi atau direhabilitasi. Nah, jadi 3 tahap ini udah dijaga nih sama pemerintah. Itu menunjukkan bahwa unsur manusia dan perilakunya, terutama dalam pemanfaatan dan perawatan bangunan itu masih, kalau tidak mau dibilang nol, masih kurang kalau dalam bangunan gedung negara. Jadi ini kalau bangunan gedung swasta beda adik-adik, karena biasanya bangunan komersial yang nilai jualnya didapat dari kondisi prima bangunannya. Tapi kalau bangunan gedung negara, ini yang penting bangunannya sudah ada. Ketika dipakai dan dikelola, isu-isu yang tentang memaksimalkan atau mengoptimalisasi kinerja bangunan itu masih tidak terlalu dipikirkan. Jadi ini ya, klasik banget orang Indonesia, beli barang mahal bisa, ini di segala lini nih. Tapi merawat dan menggunakannya dengan SOP yang benar itu sangat susah ya. Oke. Untuk pertanyaannya Prahastini, ada yang mau direspon? Baik, saya izin menambahkan lagi sekali Ya. untuk pertanyaan Imade Krisnawan, saya izin menjawab, yaitu untuk bagaimana kondisi utilitas pada Pasar Badung yang tidak terawat pada pipa SAF air limbah yang rusak. Seperti pada gambar yang terlihat the back, ya ini dah. Seperti yang gambar terlihat, pipa-pipanya terlihat rusak karena ulah dari oknum pedagang sendiri, Bu. Jadi pipa tersebut dibuang, pipa SAF tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang untuk tempat pembuangan sampah. Pada saat kami survei, kami kebetulan melihat pada para oknum pedagang tersebut melempar atau membuang sampah hasil dagangan mereka ke SAF tersebut, sehingga hasil dampaknya terlihat pada SAF tersebut seperti pipanya mengalami kebocoran, seperti terlihat
mengalami benturan pada sesuatu sehingga mengalami kebocoran, dan apakah tidak merusak lingkungan sekitar, sapnya tersebut langsung mengarah ke basement 2. Jadi pada basement 2 tersebut memang terdapat area pengumpulan sampah. Sepertinya sampah yang di basement 2 tersebut memang dikelola oleh Perumda Denpasar, sehingga kami berasumsi untuk sampah yang berada di sap ataupun sampah yang berada di luar memang sudah dikelola dan dibersihkan secara berkala. Namun para oknum pedagang tersebut memang sudah kelewatan. Jadi untuk sampah-sampah tersebut masih terlihat ada dan menumpuk. Jadi apakah ada hal yang dilakukan oleh pemerintah? Sepertinya ada, tapi para oknum pedagang tersebut yang melebihkan sampah sehingga hasil kinerja dari Perumda Denpasar tersebut tidak terlihat. Baik. Iya. Di bangunan gedung hijau inilah yang dimasukkan ke dalam komponen BIM ya, Building Management, bahwa ada sanksi dan insentif, jadi reward and punishment kalau di bangunan gedung hijau. Kalau misalnya dia, karena bangunan ini kan tidak direncanakan sebagai BGH yang memang berorientasi sejak awal begitu ya, tapi ini lebih berupa penilaian kinerja yang existing. Nah, kalau misalnya ini BGH ya, ini akan ada fit out agreement. Jadi tiap dagang itu akan tanda tangani kalau dia melakukan pelanggaran itu kena denda atau dicabut hak pemanfaatan los atau kiosnya. Begitu kalau yang ideal. Tapi karena di sini mungkin tidak dilakukan itu, akhirnya terjadilah penyimpangan-penyimpangan tanpa sanksi. Inilah yang akhirnya menimbulkan dampak yang lebih lanjut lainnya seperti apa. Sosialisasi dan pengumuman itu juga penting. Memang sih pengumuman tidak, kalau dari pengalaman saya memang denda yang paling efektif. Pokoknya kalau salah didenda itu lebih ditakuti daripada kita pasang pengumuman di sebelah sapnya. Dilarang membuang sampah, itu nggak akan, terus pasang CCTV sebelahnya. Sudah, itu jauh lebih memaksa daripada hanya sekedar aturan. Ternyata perilaku manusia itu ada yang harus ditumbuhkan, ada yang harus dipaksakan. Ini salah satunya. Kemudian yang mungkin kalau dari sisi arsitek yang saya tergelitik, yang mungkin adik-adik nanti bisa berpikir lebih analisis gitu. Ini kan basement 2 ya. Posisinya terhadap permukaan tanah itu berarti 2 kali minimal 3 meter. Dia akan ada di ketinggian minus 4 sampai minus 6. Kalau floor to floor-nya kurang lebih 3 meter. Pertanyaannya adalah, apakah level terendah dari basement 2 itu dengan level sungai seperti apa? Ini bisa jadi isu besar nih. Apakah di bawah itu ada sampit yang kemudian dengan pompa dibuang ke sungai apa tidak? Ini buat di masa depan kalau Anda mendesain basement 2, permukaan air tanah harus disondir dulu. Berikutnya adalah permukaan badan air di sekitar site, itu juga harus dicek ketinggiannya. Bukan pada masa musim kering, tapi pada musim hujan, level tertingginya sampai mana. Karena ini akan mempengaruhi keputusan desain basement Anda. Basement bisa digambar hanya dengan arsitektural dan struktur, tapi kalau tidak direncanakan MEP-nya, terutama sampitnya untuk buang kelebihan airnya keluar dengan sistem apa, ini basement Anda bisa banjir. Ini arsiteknya harus paham gini-gini ya, nanti biar nggak bisa bikin visualisasi 3D aja, terus jeblek saya mau bikin basement 3 ke bawah, tapi nggak paham ketika merencana basement akan ada beberapa hal yang perlu dipikirkan di sekitar site dan pengaruhnya pada keputusan desain. Kurang lebih itu. Oke, ya saya cukupkan dulu karena sepertinya tidak ada pertanyaan lain. Nah, kita akan, boleh di stop share screen-nya. Adik, terima kasih kelompok B. Saya akan membagi
pertanyaan surprise quiz kita malam ini. Kalau Anda betul-betul menyimak, jadi nanti saya ketik ya, sebentar, share screen, whiteboard, clear drawing, text. Pertanyaan surprise quiz. Seperti biasa, ini akan sangat membantu Anda ketika nilai Anda jebol di komponen-komponen penilaian yang lain. Pertanyaannya adalah, ini ada dua proyek yang dipresentasikan malam hari ini ya. Kriteria apa yang menjadi kekuatan proyek-proyek yang dipresentasikan malam ini dalam pemenuhan kriteria BGH. Beri penjelasan. Maksimal satu halaman ini ya, satu halaman A4. Itu. Kemudian untuk mahasiswa yang presentasi juga dipersilahkan menjawab pertanyaan yang sama, karena juga mengamati proyek yang rekannya lagi satu, ini akan bisa punya jawaban yang berbeda. Kemudian jika ditemukan kesamaan yang persentasenya sangat besar, nilainya akan dibagi dua antara yang sama. Jangan pakai ChatGPT ya, karena ChatGPT nggak tahu apa proyek Anda malam ini yang dipresentasikan. Kalau nanyanya, apakah bangunan gedung hijau dan kekuatan kriterianya, gitu ketik ChatGPT nggak akan jadi jawaban Anda, karena kita ngomongnya kasuistis atau berdasarkan proyek yang dipresentasikan malam ini, dua proyek itu. Satunya Parkir Manikmas, satunya lagi Pasar Badung. Ada pertanyaan untuk kuisnya? Sebentar, saya dan Pak Arta siapkan ininya. Apa namanya? Pengantar. Akan saya siapkan rumah pertanyaan, rumah tugasnya. Oke, ada adik-adik pertanyaan? Silahkan. Semoga nggak ada ya. Nah, beginilah kalau dua kelompok presentasi ini waktunya akan sangat panjang. Minggu depan juga kita akan mulai 17.30. Kemudian mungkin juga selesainya akan sama panjangnya seperti ini. Karena tadi dari waktu yang disediakan untuk presentasi aja sudah nggak molor-molor. Ada yang hampir 45 menit satu kelompok. Gitu. Oke, saya akan stop share. Krisnawan silakan foto untuk sesi terakhir di akhir pertemuan. Kalau masih ada pertanyaan sambil menunggu, saya persilahkan. Yang kameranya off, nyalain dulu. Kalau nggak, saya nggak akui kehadiran Anda. Nah, saya ngomong dari tadi. Sudah ya? Sudah ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi ada pertanyaan, adik-adik? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Kalau nggak ada, coba kibas-kibas. Kayak uka-uka gitu. Nggak ada? Coba kalau tidak ada pertanyaan, kirim reaction apa ya? Sebentar. Silakan reaction thumbs up. Kalau udah semuanya ngasih thumbs up, baru saya anggap nggak ada pertanyaan. Kalau ada yang belum kasih thumbs up, tidak saya tutup kelasnya. Silakan. Thumbs up tahu ya, jempol-jempol.